Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Karena haji bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Dan Allah telah memerintahkan haji ini kepada kita semua, khususnya bagi yang mampu, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah wajibkan atas kalian semua untuk berhaji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Maka walaupun ini kewajiban Bapak Ibu sekalian, tapi ada syaratnya, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Dan disebut mampu kalau menurut Permenkes tahun 2016 adalah mereka yang sehat secara fisik, mereka yang sehat secara mental, dan mereka yang memiliki perbekalan yang cukup untuk membayar biaya haji. Di luar itu ada persyaratan lainnya, yaitu negerinya sedang aman, kemudian ada kendaraan yang mampu mengangkutnya ke sana, ke tanah suci, itulah disebut dengan istitoah. Maka ketika yang tadi saya sebut itu ada salah satu yang tidak ada, maka bisa menghalangi kemampuan kita untuk berhaji, maka gugurlah kewajiban untuk berhaji. Misalnya secara fisik tidak sehat, maka gugur kewajibannya untuk berhaji. Mental tidak sehat, gugur kewajibannya untuk berhaji. Tidak ada kendaraan yang mampu mengangkutnya ke sana, gugur kewajibannya untuk berhaji. Negerinya sedang kacau atau sedang ada peperangan, maka gugurlah kewajiban berhaji, paling tidak untuk tahun itu. Nah, demikian pula pada tahun ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita semua tahu bahwa sekarang sedang ada wabah COVID-19 yang membuat hampir semua negara melockdown negaranya, membatasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain, termasuk Kerajaan Saudi Arabia, yang sampai hari ini belum mengumumkan apakah haji tahun ini dibuka atau ditutup. Bagi kita, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya tidak gusar apapun yang terjadi. Apalagi haji ini dilaksanakan oleh kita tidak saja karena memenuhi kewajiban, tapi juga dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti niatnya harus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah dia melakukannya. Dan kalau Allah mentakdirkan kita belum bisa berangkat tahun ini, ya semua atas ketentuan atau takdir Allah, maka kita pun rindu untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki maksud kenapa kemudian hari ini kita dikirim virus corona 19 ini. Bisa jadi Allah ingin menguji kesabaran kita. Bisa jadi Allah ingin menguji ketakwaan kita. Bisa jadi Allah ingin menguji keimanan kita. Dan bisa jadi pula Allah ingin menguji niat kita dalam berhaji. Maka haji ini tidak sekedar kewajiban yang mempersyaratkan kemampuan, tapi haji ini juga undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-27 dan juga ke-28.
yang diawali dengan wa'adhin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajrin amiq. Wahai Ibrahim, panggillah seluruh manusia untuk berhaji, maka mereka nanti ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang naik unta yang kurus, maksudnya haji reguler. Karena kalau unta gemuk itu haji plus, yang bayarnya jauh lebih mahal. Maka mereka nanti akan datang dari segala penjuru dunia. Maka haji itu juga undangan, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika tahun ini kita terhalang untuk berangkat haji, bisa jadi memang Allah belum mengundang kita untuk tahun ini. Dan mungkin baru mengundang kita di tahun-tahun berikutnya. Bisa jadi Allah juga mengirim beberapa pelajaran bagi kita. Kenapa tahun ini kita belum bisa berangkat haji? Bisa jadi niat kita belum lurus, bisa jadi bekal kita belum cukup, bisa jadi ketakwaan kita belum cukup. Semua bisa kita jadikan untuk introspeksi pada diri kita sendiri. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu berkecil hati, apalagi gelisah ya untuk menanti pengumuman dari Kerajaan Saudi Arabia apakah haji dibuka tahun ini atau tidak. Semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat tujuan utama berhaji adalah dalam rangka untuk mendapatkan kemabruran. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kata birrun, yang artinya hilangnya keburukan, tumbuhnya kebaikan. Itu namanya birrun. Nah, orang yang di dalam dirinya melekat sifat birrun namanya mabrur. Itulah mengapa orang-orang yang sepulang haji kemudian digelari dengan kata mabrur. Karena selama melakukan ibadah haji, dia dididik untuk menghilangkan sifat-sifat buruk sehingga tumbuh sifat-sifat baiknya. Salah satu bentuk simbolisnya adalah melempar jumroh. Melempar jumroh itu melempar kerikil yang kecil sebagai simbol perlawanan atau permusuhan dengan setan dan kemaksiatan. Sehingga setelah pulang berhaji maka dia mestinya punya tekad untuk selalu bermusuhan dengan kemaksiatan, bermusuhan dengan keburukan, bermusuhan dengan setan, dan bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan perbuatan-perbuatan baik, dan bersahabatan dengan kebaikan. Maka walaupun kita belum berangkat berhaji, kalau kita berhasil menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kita dan kemudian menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri kita, maka bisa jadi kita sudah mabrur sebelum berhaji. Itu saja Bapak Ibu sekalian, ceramah singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.